Hidup ini tidak selalu ramah. Ada hari-hari ketika dada terasa sesak tanpa sebab yang jelas. Ada malam-malam ketika air mata jatuh diam-diam, sementara dunia terlihat baik-baik saja. Ada masa ketika doa sudah dipanjatkan berkali-kali, namun jawaban terasa belum juga datang. Dalam keadaan seperti ini, manusia mencari pegangan, mencari cahaya, mencari kalimat yang mampu menenangkan badai di dalam dada. Dan sepanjang sejarah Islam, ada seorang ulama besar yang kata-katanya terus hidup, terus menguatkan, terus membimbing hati manusia menuju Allah. Beliau adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nasihat beliau bukan sekadar rangkaian kata-kata indah. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang dalam ibadah, kesabaran, ujian, dan kedekatan kepada Allah. Beliau berkata, "Jadilah hamba Allah, bukan hamba dunia." Betapa dalam makna kalimat ini. Hari ini banyak manusia yang merasa bebas, padahal sebenarnya diperbudak oleh dunia, diperbudak oleh gengsi, diperbudak oleh ambisi, diperbudak oleh penilaian manusia. Bangun tidur, yang dipikirkan adalah bagaimana dipuji. Bekerja bukan hanya untuk mencari rezeki, tapi untuk mencari pengakuan. Berbuat baik pun terkadang agar terlihat baik. Padahal manusia hanyalah tempat singgah. Ia bukan tujuan akhir. Ia hanya jembatan menuju kehidupan yang kekal. Beliau mengingatkan, dunia itu seperti bayangan. Jika engkau mengejarnya, ia akan lari. Jika engkau membelakanginya, ia akan mengikutimu. Semakin dikejar penuh dengan kerakusan, semakin ia menjauh dari ketenangan. Namun, ketika hati lebih sibuk mengejar ridho Allah, dunia justru datang secukupnya. Beliau berkata, apabila hatimu telah bersih, maka seluruh anggota tubuhmu akan menjadi baik. Hati adalah pusat kehidupan. Jika hati dipenuhi iri, maka lisan mudah mencela. Jika hati dipenuhi dengki, maka mata sulit melihat kebaikan orang lain. Jika hati dipenuhi kesombongan, maka langkah terasa paling benar. Namun, jika hati dipenuhi taat kepada Allah, maka hidup akan terjaga. Jika hati dipenuhi dengan cinta kepada Allah, maka dunia terasa ringan. Beliau berkata, bersabarlah bersama Allah dan jangan tergesa-gesa terhadap takdirnya. Seringkali kita ingin semua terjadi sesuai rencana kita. Kita ingin doa dikabulkan sekarang. Kita ingin kesulitan hilang hari ini juga. Kita ingin kesuksesan datang secepat mungkin. Namun Allah Maha mengetahui waktu terbaik. Bisa jadi keterlambatan yang kita keluhkan adalah perlindungan. Bisa jadi penundaan yang kita sesali adalah rahmat yang tersembunyi. Kesabaran bukan hanya saat tertimpa musibah. Sabar adalah tetap taat ketika hasil belum terlihat. Sabar adalah tetap jujur ketika kesempatan curang terbuka lebar. Sabar adalah tetap berbuat baik meski tidak dihargai. Beliau juga berkata, jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah, walau dosa-dosamu memenuhi langit. Sebesar apapun kesalahan masa lalu, pintu taubat tidak pernah tertutup. Allah tidak pernah bosan menerima hamba yang kembali. Yang membuat kita jauh bukan dosa, tapi keengganan untuk bertaubat. Beliau berkata, jika engkau ingin Allah berbicara kepadamu, maka bacalah Al-Quran. Jika engkau ingin berbicara kepada Allah, maka berdoalah. Al-Quran bukan hanya bacaan untuk acara tertentu,
Ia adalah petunjuk hidup. Ia adalah penenang jiwa. Ia adalah cahaya di tengah kegelapan. Namun seringkali kita lebih rajin membaca komentar manusia daripada membaca firman Allah. Syekh Abdul Qadir juga berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Beragama bukan sekedar semangat, ia butuh pemahaman. Namun pemahaman tanpa praktek hanya akan menjadi beban di hari kiamat. Ilmu seharusnya melahirkan kerendahan hati. Semakin tahu, semakin merasa kecil di hadapan Allah. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Allah, niscaya Allah akan meninggikan derajatmu di hadapan manusia. Kemuliaan hati bukan karena banyaknya pengikut. Kemuliaan sejati bukan karena banyaknya pengikut, bukan karena seringnya disebut, tapi karena kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir menasihati, janganlah engkau menyibukkan dirimu dengan aib orang lain, karena engkau pun memiliki aib yang belum tentu Allah tampakkan. Betapa mudahnya lisan membicarakan orang lain, padahal bisa jadi Allah sedang menutup aib kita setiap hari. Sibukkan diri sendiri memperbaiki hati, karena perjalanan menuju Allah adalah perjalanan membersihkan diri. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, rezeki tidak akan tertukar. Apa yang menjadi bagianmu tidak akan diambil orang lain. Maka berhentilah iri, berhentilah membandingkan hidupmu dengan kehidupan orang lain. Rezeki bukan hanya uang. Rezeki adalah iman yang terjaga. Rezeki adalah keluarga yang menenangkan. Rezeki adalah hati yang tidak pernah gelisah. Beliau berkata, cintailah Allah, maka segala sesuatu akan terasa cukup bagimu. Ketika cinta kepada Allah memenuhi hati, kehilangan tidak lagi menghancurkan, kegagalan tidak lagi mematikan harapan, karena sandaran kita bukan dunia, melainkan Tuhan pemilik dunia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, jangan mencari karomah, carilah istiqomah. Istiqomah itu sunyi, ia tidak selalu terlihat, namun ia bernilai besar di sisi Allah. Beliau berkata, apabila engkau diuji, jangan katakan mengapa aku, tetapi katakan apa yang harus aku pelajari. Setiap ujian membawa pelajaran, setiap kesulitan membawa peningkatan. Allah tidak mungkin salah memilih pundak untuk memikul beban. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, bersyukurlah atas yang sedikit, maka Allah akan menambahkan yang banyak. Syukur bukan menunggu sempurna. Syukur adalah melihat nikmat di tengah kekurangan. Beliau berkata, takutlah kepada Allah dalam kesendirianmu. Di saat sendiri, disitulah kualitas iman terlihat. Apakah kita tetap menjaga pandangan? Apakah kita tetap menjaga hati? Lalu beliau berkata, jangan jadikan pujian manusia sebagai tujuan. Manusia mudah berubah, hari ini memuji, besok mencela. Namun Allah yang maha konsisten dalam menilai. Beliau berkata, perbanyaklah mengingat mati, maka engkau akan ringan meninggalkan dosa. Kematian adalah nasihat paling jujur. Ia mengingatkan bahwa waktu terbatas, bahwa hidup bukan untuk disia-siakan. Syekh Abdul Qadir berkata, dekatlah kepada Allah dengan ketaatan, bukan dengan angan-angan. Iman bukan sekedar harapan, ia dibuktikan dengan amal, ia dijaga dengan perjuangan.
Syekh Abdul Qadir berkata, jika engkau ingin hatimu hidup, maka basahilah ia dengan zikir. Hati yang jauh dari zikir akan mudah gelisah, namun hati yang dekat dengan Allah akan tenang, bahkan di tengah badai. Beliau berkata, Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tetapi melihat hatimu dan amalmu. Semua nasihat itu mengarah pada satu hal, kembalilah pada Allah. Karena pada akhirnya perjalanan hidup ini bukan tentang seberapa jauh kita berjalan, tetapi seberapa dekat kita kepadanya.